Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merefresh kembali pengetahuan kita tentang anestesi spinal. Definisi dari anestesi spinal adalah injeksi obat anestesi lokal ke dalam ruang intratekal yang menghasilkan analgesi. Pemberian obat lokal anestesi ke dalam ruang intratekal atau ruang subarachnoid di regio lumbal antara vertebra lumbal 23 atau L34 atau L45 untuk menghasilkan onset anestesi yang cepat dengan derajat kesuksesan yang tinggi. Berikut adalah gambar kolumna vertebralis, di mana kolumna vertebralis kita terdiri dari 8 tulang servikal, 12 tulang torakal, 5 tulang lumbal, dan 5 tulang sakral. Berikut adalah gambaran di mana lokasi tempat penyuntikan obat anestesi spinal berada di ruang subarachnoid, di mana di situ dikelilingi oleh cairan cerebrospinal. Pengaruh anestesi spinal terhadap sistem kardiovaskuler. Di sini bisa terjadi penurunan aliran darah jantung dan penghantaran suplai oksigen miokardium yang sejalan dengan penurunan tekanan arteri rata-rata. Penurunan tekanan darah yang terjadi sesuai dengan tinggi blok simpatis. Makin banyak segmen simpatis yang terblok, makin besar penurunan tekanan darah. Untuk menghindari terjadinya penurunan tekanan darah yang hebat, sebelum dilakukan anestesi spinal biasanya diberikan cairan elektrolit NaCl fisiologis atau RL 10-20 ml per kilogram berat badan atau yang disebut dengan preloading. Pada anestesi spinal yang mencapai torakal 4 dapat terjadi penurunan frekuensi nadi dan penurunan tekanan darah dikarenakan terjadinya blok saraf simpatis yang bersifat akselerator jantung. Pengaruh terhadap pernafasan. Pada anestesi spinal blok motorik yang terjadi 2-3 segmen di bawah blok sensorik, sehingga umumnya pada keadaan istirahat pernafasan tidak banyak dipengaruhi. Tetapi apabila blok yang terjadi mencapai saraf phrenikus yang mempersarafi diafragma, maka akan bisa terjadi apnoe. Pengaruh terhadap sistem pencernaan. Oleh karena terjadi blok serabut simpatis preganglionik yang kerjanya menghambat aktivitas saluran pencernaan yaitu T45, maka aktivitas serabut saraf parasimpatis menjadi lebih dominan. Tetapi walaupun demikian, pada umumnya peristaltik usus dan relaksasi sphincter masih normal. Pada anestesi spinal, bisa terjadi mual dan muntah yang disebabkan karena hipoksia cerebri akibat dari hipotensi mendadak atau tarikan pada pleksus terutama yang melalui saraf vagus. Barisitas larutan anestesi spinal mempengaruhi penyebaran obat tergantung dari posisi pasien. Sifat isobarik obat menyebar lokal pada tempat injeksi. Sifat hiperbarik, obat akan menyebar oleh gaya gravitasi. Sedangkan sifat hipobarik, obat akan menyebar berlawanan arah dengan gaya gravitasi atau biasanya akan menggantung. Bupivakain yang kita pakai sehari-hari, larutan bupivakain ini bersifat hipobarik, yaitu larutan anestesi lokal bupivakain yang mempunyai berat jenis lebih besar daripada berat jenis cairan cerebrospinal. Cara kerja larutan hiperbarik bupivakain adalah melalui mekanisme hukum gravitasi, yaitu suatu zat atau larutan yang mempunyai berat jenis yang lebih besar dari larutan sekitarnya, maka dia akan bergerak ke suatu tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, larutan bupivakain hiperbarik yang mempunyai barisitas lebih besar akan cepat bergerak ke daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan bupivakain yang isobarik, sehingga mempercepat penyebaran larutan bupivakain hiperbarik tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran larutan bupivakain hiperbarik pada anestesi spinal
Yang pertama adalah gravitasi. Cairan cerebrospinal pada suhu 37 derajat Celcius mempunyai berat jenis 1,003 sampai 1,008. Jika larutan hiperbarik yang diberikan masuk ke dalam cairan cerebrospinal, maka obat itu akan bergerak oleh gaya gravitasi ke tempat yang lebih rendah. Faktor-faktor yang kedua yaitu postur tubuh. Semakin tinggi tubuh seseorang, maka makin panjanglah medula spinalisnya dan volume dari cairan cerebrospinal di bawah L2 makin banyak, sehingga penderita yang lebih tinggi memerlukan dosis yang lebih banyak daripada penderita yang pendek. Yang ketiga adalah tekanan intraabdomen. Peningkatan tekanan intraabdomen menyebabkan bendungan saluran pembuluh darah vena abdomen dan juga pelebaran saluran-saluran vena di ruang epidural bawah. Sehingga ruang epidural itu akan menyempit dan akhirnya akan menyebabkan penekanan ke ruang subarachnoid. Sehingga cepat terjadi penyebaran obat anestesi lokal ke arah kranial. Pada kondisi-kondisi seperti ini perlu dilakukan pengurangan dosis dalam pemberian obat spinal. Faktor yang keempat adalah anatomi kolumna vertebralis. Anatomi akan mempengaruhi lekukan-lekukan saluran cerebrospinal yang akhirnya akan mempengaruhi tinggi anestesi spinal pada penggunaan anestesi lokal jenis hiperbarik. Faktor yang kelima adalah tempat penyuntikan. Jadi semakin tinggi tempat penyuntikannya, maka analgesi yang dihasilkan makin tinggi pula. Penyuntikan pada daerah L23 lebih memudahkan penyebaran obat ke arah kranial atau ke arah sefalat ya, daripada penyuntikan pada lumbal 45. Karena lumbal 45 posisinya lebih di bawah. Kemudian yang keenam adalah manuver falsafa. Setelah obat disuntikkan, maka penyebaran obat itu akan lebih besar jika terjadi tekanan di dalam cairan cerebrospinal itu yang meningkat. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara pasien disuruh mengejan atau diminta untuk batuk. Nah, dengan cara-cara seperti itu akan meningkatkan penyebaran obat itu akan menjadi lebih cepat. Yang ketujuh adalah volume obat. Mula kerja untuk tercapainya blok motorik akan bertambah pendek waktunya dengan bertambahnya volume. Makin besar volume obat, makin tinggi level blok sensoriknya. Yang kedelapan adalah konsentrasi obat. Dengan volume obat yang sama, bupivacain 0,75% hiperbarik akan menghasilkan penyebaran obat ke arah sefalat yang lebih tinggi beberapa segmen dibandingkan dengan bupivacain yang 0,5% konsentrasinya. Lama kerja obat pun akan lebih panjang secara bermakna pada penambahan volume obat bupivacain 0,75%. Yang kesembilan adalah posisi tubuh. Dalam suatu percobaan dikatakan tidak ada pengaruh penyebaran obat jenis larutan isobarik pada perubahan posisi tubuh. Namun, pada jenis larutan hiperbarik akan dipengaruhi oleh posisi tubuh. Pada larutan hiperbarik, posisi terlentang bisa mencapai level blok torakal 4, sedangkan pada posisi duduk hanya mencapai torakal 8. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang dilakukan penyuntikan spinal, dianjurkan untuk sesaat setelah penyuntikan agar segera diposisikan baring, agar terjadi penyebaran obat sesuai dengan harapan. Pada pasien-pasien yang obesitas, perlu diperhatikan untuk memposisikan pasien dari posisi duduk menjadi posisi terlentang dengan cara berhati-hati, bukan secara ekstrim. Karena apa? Karena dengan cara ekstrim akan beresiko terjadi penyebaran yang ekstrim pula, dan hal itu akan menyebabkan terjadinya high spinal. Demikian beberapa informasi yang
yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.